Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga hari ini kalian tetap sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk link pembiasaan sekali lagi itu harus diisi dulu dan dilaksanakan mulai dari sholat duha, membaca ayat pendek, membaca Asmaul Husna. Yang pertama. Yang kedua, kalian setiap hari diharuskan mengiling link absensi itu untuk bukti kehadiran kalian. Selanjutnya, jika ada yang berhalangan, tolong dengan sangat menghubungi wali kelas masing-masing melalui grup kelas. Contohnya entah itu sakit, entah itu berhalangan dan yang lain-lain. Terkait sekali lagi saya ulang seperti minggu kemarin, terkait dengan bila kalian ada kendala entah itu gadget, kuota dan yang lain-lain, silakan menghubungi. Saran saya, pertama hubungi teman terdekat dulu. Ketika teman kok sekiranya belum bisa membantu, silahkan datang ke sekolah. Di sekolah sudah disediakan fasilitas, ada beberapa teman kalian yang setiap hari datang ke sekolah. Nah, untuk hari ini nanti kalian tinggal melihat tayangan slide yang sudah saya siapkan beserta penjelasannya. Untuk hari ini silahkan melihat tayangan video slide yang sudah saya siapkan beserta penjelasannya. Nanti kalian ada beberapa tugas melalui Google Form yang harus kalian kerjakan. Nanti segala pertanyaan akan dibuka jam 9 sampai jam 10. Setelah itu link tugas akan saya bagikan jam 10 tepat. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, kira-kira seperti itu. Dan pengumpulan terakhir kapan? Pengumpulan terakhir adalah hari ini. Jangan hari ini, bisa sampai besok. Besok setelah itu akan saya tutup. Dan untuk kalian yang belum mengerjakan tugas kemarin, bisa melakukannya hari ini juga. Silakan melihat tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memperdalam lagi tentang materi kerajinan dari bahan keras. Saya ulangi lagi, kerajinan bahan keras itu adalah kerajinan yang berasal dari sesuatu yang keras-keras. Itu yang seperti apa sih, Pak? Keras di sini itu adalah mempunyai sifat yang solid, tidak mudah berubah, dan biasanya sangat sulit untuk dibentuk. Nah, kerajinan bahan keras sendiri ini mempunyai beberapa prinsip. Prinsipnya ini apa sih? Yang pertama adalah keunikan. Ketika bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan itu kan sudah kamu pelajari di semester 1 kelas 7 kemarin kalau nggak salah ya. Terus juga ada di kelas 8 juga terkait dengan bahan lunak. Lah, setiap bahan itu kan mempunyai ciri khas masing-masing antara kayu dan batu. Meskipun tidak diberitahu bedanya apa, kalian pasti sudah tahu. Oh, ini bedanya di sini, dan di sini. Yang kedua adalah keragaman muatan nilai. Setiap benda kerajinan itu mempunyai nilai. Nah, nilainya yang seperti apa? Yang pertama adalah pada section 1 itu produk dengan nilai fungsional. Di situ saya beri gambar kursi. Jadi fungsinya kursi untuk duduk. Jelas ya? Fungsi. Jadi fungsi dari suatu benda kerajinan tersebut. Contohnya baju itu termasuk benda kerajinan juga. Tapi apakah termasuk kerajinan bahan keras? Tidak, karena kain itu termasuk mudah dibentuk dan waktu membentuknya juga sebenarnya termasuk singkat dibandingkan dengan kalau kita membuat kursi. Yang kedua adalah benda kerajinan tersebut itu mempunyai produk dengan nilai informatif. Informatif di sini saya contohkan, di situ ada pin yang berisi slogan-slogan. Bisa juga contohnya kita membuat tugu yang berisi tentang
ucapan proklamasi, ucapan apa, berarti tugu tersebut berfungsi untuk memberikan informasi tentang teks proklamasi tersebut. Yang ketiga, pada section ketiga itu adalah produk dengan fungsi nilai simbolik. Di sini dicontohkan wayang, disimbolkan dari keragaman atau budaya tertentu. Yang keempat adalah produk dengan nilai prestis. Di sini mohon maaf saya kelewatan tidak memberikan gambar atau contoh. Yang dimaksud dengan prestis itu adalah sebuah nilai itu wibawa. Jadi seakan-akan kalau kita pernah nggak kita membeli suatu barang terus kita bangga itu mempunyai. Nah, itu yang namanya nilai prestis. Nilai prestis itu kalau zaman sekarang bisa juga diartikan sebagai merek. Nah, jadi orang kalau membawa, mohon maaf contohnya sepatu dengan harga jutaan rupiah itu berbeda dengan harga yang kesannya lebih di bawahnya, padahal sama-sama berfungsi sebagai sepatu yang jutaan rupiah. Nah, yang ketiga yaitu prinsip dari kerajinan bahan keras adalah aspek rancangan. Jadi suatu rancangan, suatu produk itu bermacam-macam sekali. Untuk aspek rancangan ini objektif sekali ya. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu faktor teknis. Ya, kalau mau ngomong faktor teknis ini ya kita berbicara tentang metode produksi, penggunaan mesin atau masih dikerjakan secara manual, terus terkait dengan yang membuat itu ahli apa tidak, itu faktor teknis. Yang kedua adalah faktor ekonomis. Jadi di rancangan itu contohnya yang pertama pemasaran yang tahan persaingan. Maksudnya bagaimana? Di faktor ekonomis ini kan kembali lagi ketika kita mau membuat sesuatu, biasanya ujung-ujungnya adalah kira-kira ini bisa dijual atau tidak. Jadi ketika kita ngomong faktor ekonomis, yang pertama adalah terkait dengan pemasaran. Yang kedua, sistem distribusinya seperti apa. Terus ada yang paling penting dalam hal ekonomis adalah hak cipta, kebijakan penciptaan. Maksudnya hak cipta ini seperti apa? Jadi seandainya ada orang kok nyontoh produk kita bisa menuntut kalau itu kita sudah mengurus hak kekayaan intelektual. Selanjutnya dalam faktor ekonomis itu nilai jual dan keberadaan suku cadang. Maksudnya seperti apa? Jadi seandainya kita membuat sesuatu kerajinan yang harganya misalnya 5 juta terus nggak ada spare partnya, ketika ada kerusakan itu kan juga akan menyusahkan. Dan yang terakhir kalau ngomong faktor ekonomis adalah ya selera masyarakat. Ada orang yang suka warna gelap, ada yang suka warna pink. Kenapa kita nggak buat dua-duanya? Tapi apakah sama banyaknya? Ya tidak juga. Biasanya yang pink itu lebih sedikit, sementara yang hitam lebih banyak. Berarti ya kita memproduksinya yang banyak yang warna hitam. Yang ketiga adalah faktor agronomis. Kalau ngomong agronomis itu berarti terkait dengan kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Dan yang keempat adalah faktor saintek. Biasanya penggunaan teknologi dalam suatu kerajinan itu akan meningkatkan nilai jual barang tersebut. Contohnya yang paling simpel adalah handphone yang dulu yang hanya sekedar buat telepon dan SMS mungkin sekarang harganya 100.000 sudah dapat. Sementara tiba-tiba HP dengan sistem Android yang lebih maju lagi otomatis harganya lebih mahal. Yang kelima adalah estetika. Kalau ngomong estetika itu berarti terkait dengan penampilan bentuk pokoknya yang indah gitu, memiliki daya pikat, serasi, pengerjaannya sangat detail, pewarnaan atau kesan yang ditampilkan. Nah, ini hampir mirip
dengan faktor nilai prestis. Dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Jadi maksudnya kondisi lingkungan ini contohnya simpel saja. Di Kecamatan Ngantang ini kan secara faktor daerahnya itu kan wilayah pegunungan, dekat dengan hutan, dekat dengan ada, otomatis kerajinannya lebih banyak terkait dengan kehutanan. Contohnya ya kayu, bahan-bahan kerajinan yang terbuat dari kayu. Contohnya di sini yang terdekat dari kita di Kecamatan Ngantang ini yang lumayan terkenal itu adalah kerajinan untuk sangkar burung. Itu terkenal sekali, sudah dikirim kemana-mana. Otomatis untuk di Kecamatan Ngantang, kalau kita mencari kerajinan yang berasal dari laut atau daerah-daerah pesisir itu akan sedikit sulit. Bukannya nggak mungkin, tapi sedikit sulit, bahkan ya hampir tidak ada. Kalau yang dari bendungan contohnya Eceng Gondok dan yang lain-lain bagaimana? Itu bisa, cuman ya tetap berbeda antara laut dengan danau. Dan yang selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Jenisnya itu otomatis ada dua, yaitu alam dan buatan. Secara umum kalau alam itu pecal itu di sini itu artinya itu kalau saya baca di kamus itu tidak berongga, jadi padat gitu loh. Tapi di sini juga ada solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Sementara kalau jenis bahan keras buatan itu secara karakteristik sama, cuman dibuat dan diolah dari beberapa bahan yang bersifat keras. Contohnya ya yang pertama adalah contoh dari bahan alam yang sesuai di buku itu ada 3, kita fokusnya nanti yaitu dari kayu, rotan, dan bambu. Sementara contoh bahan buatan ada kaca dan kaleng. Kaleng di sini otomatis ya sejenis besi dan yang lain-lain. Itu untuk hari ini akan saya akhiri untuk presentasinya seperti itu. Nanti kalian akan ada tugas untuk membuat rangkuman. Sekali lagi kalian akan ada tugas untuk membuat rangkuman tentang secara perinci bahan keras alam, karakteristik yang ada di halaman 14 sampai halaman 15 itu kalian rangkum, plus nanti rangkuman keduanya adalah saya minta untuk proses produksi kerajinan bahan keras alam kayu, yaitu halaman 16 sampai halaman 20. Nah, itu untuk ragam hias produk kerajinan kayu itu nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.